Jadi kalau tahun lalu kita semua dengan komposisi 60-40%, 60 BP yang ditanggung oleh jamaah, 40% nilai manfaat, itu masyarakat peserta jamaah haji membayar 56 juta, alias mereka sekitar 31 juta untuk pelunasan. Ya. Nah, tahun ini dengan biaya yang sama, ONH-nya 93 jutaan, tetapi karena komposisi tadi berubah, BP dan nilai manfaat jadi 70-30, masyarakat jadi membayarnya adalah 65 juta, alias naik sekitar 9 juta per jamaah. Itu kalau sampai berita ini keluar ke konsumsi publik, saya pikir ini agak menggemparkan juga ini. Ya. Harapan masyarakat ini dengan Bapak Presiden kita yang baru, ini ada perubahan, ada perhatian yang lebih kepada masyarakat, kepada ini. Justru hadiahnya adalah kenaikan setoran mereka naik 9 juta 2025 ini. Nah, tadi yang saya garis bawahi betul dari penyampaian paparan Pak Menteri adalah prinsip efektivitas dan efisiensi untuk operasional haji tahun 2025 ini. Ini saya catat betul itu. Efektivitas, efisiensi dan efektivitas. Nah, untuk itu kami karena tidak masuk di panja, kalau fraksi PKS ini sudah jelas, sudah ditentukan kapoksi kami akan masuk di panja, tapi kami titip saja untuk semua pimpinan dan anggota panja nanti memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas ini. Saya mengharapkan justru bukan naik 9 juta biaya pelunasan dari jamaah, tetapi malah turun sekitar 10 sampai 9 juta itu dari tahun sebelumnya. Gimana caranya? Karena memperhatikan efisiensi dan efektivitas, kita bikin satu perubahan yang fundamental untuk haji 2025 ini. Kalau dapat dilakukan, kalau memungkinkan dari birokrasi ataupun sistem di pemerintahan di Saudi Arabia, Kementerian Haji Saudi Arabia dan seterusnya, dan tidak menyebabkan cacat dalam pelaksanaan haji 2025, karena saya perhatikan itu 221.000 nanti jamaah yang berangkat haji, itu banyak juga PNS, para pejabat, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini gimana kalau 2025, saya titip panja ini ketua dan wakil ketua dan seluruh anggota panja nantinya, kita pangkas waktu durasi kita tinggal di Saudi Arabianya, baik di Mekah maupun kalau tidak bisa di Madinah, di Mekahnya yang kita pangkas. Berapa hari betul yang wajib untuk kita hadir di sana sehingga haji itu sah. Jadi kalau memungkinkan, ini memang agak revolusioner ya, karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun kami menyarankan untuk meringankan beban jamaah haji, kita pangkas waktunya dari 41 hari misalnya menjadi 31 hari. Karena itu dampaknya banyak itu. Dampaknya banyak karena termasuk pendamping haji daerah, pendamping haji dari pusat, dan seterusnya. Itu operasionalnya, itu kan ada uang sakunya per hari berapa. Itu bisa berkurang juga operasionalnya. Nah, sehingga kita harapkan 2025 pelaksanaan haji sah, syukur-syukur semuanya hajinya mabrur, tapi mereka biayanya bisa lebih murah. Ini saya titip kepada panja. Sekaligus kami permohonan kepada untuk dipertimbangkan menjadi perhatian dari Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri dan beserta jajaran. Kita mulai 2025 kita pangkas waktu perjalanan hajinya, sehingga untuk hotelnya, untuk konsumsinya dan sebagainya itu operasional lain itu bisa diturunkan dari tahun kita sebelumnya. Karena mengingat kondisi ekonomi kita dan sebagainya. Saya titip kepada panja untuk hari ini, karena kami tidak ikut di panja, untuk ini dibahas secara mendalam dan serius. Kalau memungkinkan kita membuat satu terobosan tahun 2025 ini sebagai hadiah dari Bapak Presiden untuk rakyat Indonesia yang berangkat haji tahun 2025 ini, sehingga citra Bapak Presiden semakin baik. Ternyata benar-benar Pak Presiden Prabowo bisa membuat terobosan-terobosan, bukan hanya dalam 1-2 bidang, bukan hanya pangan, bahkan berangkat haji pun bisa lebih murah lagi. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota dan Bapak Menteri, Wakil Menteri, Bapak
Kepala BP Haji dan Wakil Kepala BP Haji serta seluruh jajaran, hadirin sekalian,